kita lanjut lagi ke tadi pengolahan data dokter poli sudah. Jadi ini tujuannya untuk kita memilih poli, misalkan poli gizi, terus dokter-dokter yang ada di bawah naungan poli gizi itu siapa-siapa saja tinggal kita pilih. Daftar dokter yang muncul di sini adalah daftar dokter yang spesialis sesuai dengan polinya. Jadi yang tampil ya otomatis adalah dokter dengan spesialis gizi. Setelah itu yang berikutnya adalah kita akan menentukan keahlian dokter. Keahlian dokter misalkan si karyawan dokter A, misalkan dokter Dodi, itu dia keahliannya apa? Satu dokter memiliki banyak keahlian. Nah, jadi nanti dia tersimpan di tabel apa? Detail keahlian dokter. Jadi kita harus buat satu form lagi, yaitu form detail keahlian dokter, yang mana kita klik dokter, maka dia memilih, klik dokter atau karyawannya, maka dia akan memilih daftar keahlian dokter. Keahlian dokter itu ada di tabel keahlian dokter. Jadi tabel yang terlibat adalah tabel keahlian dokter, tabel detail keahlian dokter, dan tabel karyawan. Ada 3 tabel, yaitu karyawan, keahlian dokter, dan detail keahlian dokter. Oke, kita masuk ke, sudah terekam. Ke user interface-nya adalah detail keahlian. User interface apa? Data detail keahlian dokter. Data detail keahlian dokter. Nah, kalian maunya dia muncul di mana? Apakah di karyawan? Karyawan, terus dia bisa tombolnya itu muncul hanya di dokternya saja. Jadi kalau bukan dokter ya dia tidak muncul detailnya. Ya kan, spesialis, dokter. Nah, begini saja. Jadi triggernya itu, tombolnya itu muncul di dokter. Jadi ketika dia dokter, maka ini jadi link. Saat kita klik link, maka muncul ke halaman detail keahlian dokter tadi. Berarti kita menuju ke tabel apa? Ke tabel, ke user interface, ke view atau ke control? Ke view kan, karena ini posisinya ada di tabel. Oke, kita masuk ke view data karyawan. Oke. Di view data karyawan ini, dia akan membuat jadi link khusus untuk pekerjaan dokter. Jika pekerjaannya ada dokter, maka dia akan menjadi link. Jika tidak, maka dia biasa-biasa saja. Nah, pekerjaannya adalah di sini. Nah, jadi sekarang bagaimana kita buat dia punya? Kita membuat logikanya. Ke mana? Ini supaya HP nih. Jadi, ke mana? Ada yang satu-satu. Berdiri. Jika pekerjaannya adalah dokter, maka apa? Kan gampang saja. Jika buka kurung variabel D pekerjaan sama dengan dokter, iya toh? Maka dia akan jadi link toh. Kalau jika tidak, maka dia cetak ini. Nah, jika tidak, jika dia adalah dokter, maka dia jadi link. Linknya itu adalah ditandai dengan tag A, terus benar. Tag A terus href kan? Tag apa? Kita isi. Oh ini stripnya. Habis ini sah. Jadi dia bentar.
Dia cetak ini. Echo di sini karena string maka harus ada tanda petik. Nah, href tagar ubah. Nah, ubahnya ini dia isinya itu dalam bentuk script ini. Script yang ini kan. Echo ini. Berarti ini ada tanda titik koma di belakang. Terus di bagian sini kita harus tutup dulu dengan PHP-nya. Maaf. Tanda petik titik begitu kan? Kerjaan. Apakah pakai titik? Oh, echo tidak lagi. Ini kan? Titik komanya ini. Salah. Oke. Jadi jika dia dokter, maka dia akan mencetak sebuah link. Link ini. Jika tidak, maka dia display tulisannya lurus. Ini script. Sekarang coba kita testing dulu. Refresh. Nah, ini. Hanya yang bernilai dokter saja yang punya link. Sementara yang pekerjaan lainnya tidak ada linknya. Iya kan? Nah, itu dia punya skripnya seperti ini. Jika dia deteksi pekerjaannya adalah dokter, maka dia display link. Jika tidak, ya di display biasa. Nah, sekarang kalau dia display link, maka dia akan menampilkan dia menuju ke halaman apa tadi? Dia akan menuju ke user interface. Iya kan? User interface data detail. Data apa? Data kalian dokter kah? Bukan. Data detail kalian dokter. Nah, kita kembali ke view tadi. Ini dia kemundur kan? Mundur satu kali terus user interface. Terus data detail kalian. Data detail keahlian dokter.php. Lalu dia kirim parameter apa? Kan kita memilih dokter. Dia mengirim parameter dokter kan? ID dokternya. Kan ID dokter kan kita mau tentukan dia keahliannya apa saja. Dia kirim ID karyawan. Berarti tanda tanya dia mengirimkan nilai N sama dengan ID karyawan. Dia mengirimkan ID karyawan di sini. Caranya ke mana? Tanda petik titik mengirimkan ID karyawan. D adalah ID karyawan. Dia mengirimkan ID karyawan. N sama dengan ID karyawan. Nah, sekarang coba kita testing. Saat saya klik di dokter, nah, N-nya sama dengan 1. Saya klik di sini, klik. Nah, terbuka halaman data kalian dokter. Dia mengirim parameter dengan nilai N sama dengan 1. Terus kita klik lagi di karyawan, di data dokter. Dia mengirim karyawan sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Sekarang kita buat lagi form untuk menambahkan.
menambahkan atau buat dulu ini. Cari data di tabel lain untuk menampilkan nama dokternya toh. Di mana tadi? Ini sudah. Ini di bagian sini. Ini kita buat 2 buah kotak lagi. Template-nya kita buat sama. Div apa? Last row. Terus oke, di yang 4 ini kita mau menampilkan dia punya nama dokternya. Nama dokter berarti di sini variabel kita kasih nama variabel n. Isinya itu kan dia get kan tadi, ya kan? Variabel get. Dia ambil nilai apa Ferdi? N kan? Get n yang dikirim dari depan. Kemudian dia melakukan pencarian, select bintang from karyawan, where nama saja atau nama karyawan? Where ID karyawan, where ID karyawan like variabel n. Kan variabel n ini kan isinya ID karyawan toh. Jika dia pasti ditemukan, tidak mungkin tidak ditemukan. Jika ditemukan, maka akan dicetak apa? Variabel apa? Mau dicetak apa? Dia menampung dulu lah. Variabel nama sama dengan nama. Apalagi kira-kira selain nama? Coba lihat di tabel karyawan tuh. Email. Cukup nama dan email untuk sementara. Lalu dia display di sebelahnya. Dia display di bagian bawah. Nama dokternya toh. Nama dokter .2 tanda tanya PHP variabel nama. Kemudian berikutnya email. Isinya adalah email. Sekarang coba kita lihat. Nah, jadi nama dokter Dika, emailnya Dika. Coba kita pilih di karyawan, pilih di dokter Dodi, nama dokter Dodi, emailnya sekian. Dodi ini kan huruf besar semua, jadi kita mau supaya besarnya ini pakai L name kok, L nama. L nama atau format bukan, apa namanya fungsinya ini? Yang global tuh atribut global. R nama. R nama, ini R email. Jadi seperti ini. Selanjutnya di sebelahnya itu kita buat form untuk apa?
Input, dia keahliannya apa saja. Silakan pilih keahlian Dokter Dika, ya kan? Nah, berarti di sini silakan pilih keahlian yang dimiliki oleh dokter siapa? Dika. Lalu di bawahnya kita tambahkan form. Oke, untuk form dimulai dengan apa? Form, terus metodenya, terus actionnya, actionnya apa? Data detail keahlian dokter, berarti di mana nih? Insert, di form apa nih? Kontrol, terus data detail kalian dokter, berarti sini dia mundur berapa kali? 1, masuk ke terus dia keluar 1 kali, Soko. Terus tidak ada nih data detail penyakit, data detail perawat jaga. Tadi ada di mana itu? Form, come user interface. Dia keluar dari user interface. Kontrol, keluar 1 kali, masuk ke kontrol, kemudian ke insert, kontrol insert. Ini begini banyak. Data detail penyakit, data detail perawat jaga, data dokter poli. Dia simpan ke form apa? Insertnya data apa? Atau jangan sampai kita lupa. Dia simpan di tabel apa tadi? Detail keahlian dokter kan? Iya toh? Berarti harus ada 1 lagi. Data di insert ini harus tambah 1 leh. Data detail keahlian dokter, kita tambahkan. Data detail keahlian dokter titik PHP. Oke, kembali ke sini. Data detail keahlian dokter titik PHP. Oke, terus dia hanya satu itu saja toh, 1 form input. Dia hanya pilih ini kan, pilih nama itunya, input group, baru jam 3. Oke, input di sini apa? Ayo, Ferdi. Keahlian toh? Keahlian. Nah, sekarang kita keahliannya itu adalah kita ambil dari tabel keahlian. Ya, berarti kita lihat di scriptnya itu di input form, list dinamis, ambil di selectnya, kita letakkan di sini. Oke, dia pun namanya apa? Dia simpan ke tabel apa? Detail keahlian dokter. Kita cek dulu.
Detail keahlian dokter ini ada ID karyawan dengan ID keahlian dokter. Berarti di sini adalah ID keahlian dokter. ID keahlian dokter, ya kan? ID keahlian dokter. Select bintang from keahlian tabel keahlian dokter. Oke, select bintang from keahlian dokter. Nah, lalu di bawah sini dia menampilkan ID keahlian dokter. Lalu sebelahnya itu dia menampilkan apa? Nama dengan biaya ya. Dia menampilkan nama saja. Dia menampilkan nama. Oke. Yakin nama ya. Selesai. Sekarang dia apa lagi? Coba kita refresh dulu. Nih, ini data kaliannya sudah munculkan di sini. Silakan pilih kalian yang dimiliki oleh dokter. Ketong pilih deh nama kalian. Kemudian yang di parameter yang dikirim nanti dengan ID karyawan toh. Perhatikan, yang nantinya akan disimpan di tabel detail kalian dokter itu adalah ID karyawan dengan ID kalian dokter. ID kalian dokter sudah ada, sekarang tinggal ID karyawan. Nah, kita tambahkan lagi ID karyawan, kita gunakan, lakukan di sini. Di sini tambahkan input. Tipenya adalah ident. Kemudian name-nya adalah ID karyawan, lalu value-nya tadi ID karyawan apa? Variabel n kan? Lebih kecil tanda tanya PHP, tanya lebih besar. Echo variabel n titik koma. Begitu kan? Selesai, sudah ada semua. Selanjutnya kita akan menambahkan. Ini di mana nih? Bentar. Form. Oh betul. Harus di selanjutnya kita menambahkan form. Input div formnya di sini. Masa form tutupnya son ada? Formnya di mana nih? Oh di sini. Nggak salah ini. Formnya input ini harus. Nah ini salah. Formnya di mana? Berarti di sini harus ada div 1 lagi dong. Bentar, coba lihat select, ya kan? Div ini dengan div ini, div form dengan form. Form dengan form. Sudah kan? Lalu ini apa sih sebenarnya? Oh, saya salah ketik nih. Coba kita lihat. Ini lari kemana nih? Coba lihat dulu. Select div ini kan pas kan? Ini form. Div ini dengan div yang ini. Ini apa? Data kalian dokter. Oh ya. Kalian dokter, lalu saya pilih di karyawan, pilih di dokter. Kemudian di bawah sini ada scriptnya. Lalu kita tambahkan tombol. Tombolnya ini apa? Input. Tipenya submit. Terus
Terus value-nya kita tambahkan BR di atasnya. Oke, jadi pada saat kita tambahkan ini, maka dia akan menuju ke halaman data detail keahlian dokter yang ada di insert kan. Oke, nah ini dia langsung muncul, kita refresh. Nah awalnya itu jangan muncul gigi, dia muncul kosong. Berarti kita tambahkan di bagian bawah sini. Option value-nya kosong. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan tabelnya dulu, view-nya dulu. Banyak lah. Kita menuju ke view. Di tabel apa? Detail keahlian dokter. Yang di display adalah tidak, karyawan kan tidak lagi toh, karena dia sudah dipilih berdasarkan karyawan tertentu. Yang di display adalah nama keahlian dokternya. Dia keahliannya apa saja, ya kan? Keahlian dokter, berarti dia berelasi dengan tabel keahlian dokter, dan dia berelasi dengan poli supaya muncul di nama poli apa. Tapi kan nama poli dan keahlian kan menyerupai, jadi kita cukup pakai keahlian saja. Di keahlian dokter dengan data detail keahlian, dia menuju ke keahlian. Data detail keahlian dokter dengan keahlian. Oke, kita masuk ke view. View untuk data detail keahlian dokter. Nah, view-nya ini kita ambil dari di salah satu, misalkan data kamar. Kita ambil, tempatkan di data detail keahlian dokter. Itu isinya apa saja? Detail keahlian dokter itu isinya hanya nama keahlian, ya kan? Berarti nama keahlian. ID poli ini tidak bisa. Terus aksinya ini tetap ada. Oke. Lalu di bawah sini nama. Di kolomnya nama apa? Keahlian dokter itu dia punya hanya nama saja ya. Nama kan? Oke, ininya tidak bisa. Jadi dia menampilkan nomor nama keahlian dengan aksi. Lalu di bawah sini nomor nama keahlian yang dimaksudkan dengan aksinya. Nah, sementara untuk hapus ini belum. Kita kasih tanda tagar dulu. Sekarang kita buat query-nya. Query-nya ke mana? Dia menampilkan nama keahlian. Nama keahlian ada di tabel keahlian dokter kan? Berarti select keahlian dokter titik. Titik apa? Nama from keahlian dokter, koma detail keahlian dokter, ya kan? Where kita hubungkan. Where apa? Keahlian dokter titik ID keahlian dokter sama dengan detail keahlian dokter titik ID keahlian dokter. Terus M. Dia menampilkan karyawannya toh, hanya karyawan tertentu. Karyawannya ada di tabel apa? Detail keahlian dokter kan? Nah, detail keahlian dokter kan ada ID karyawan. N detail keahlian dokter
titik ID karyawan sama dengan variabel N yang dikirim tadi. Variabelnya ID karyawan. Karena ada ID karyawan di situ, maka di sini juga harus ada ID karyawan. Berarti select detail keahlian dokter titik ID karyawan, koma. Selesai. Sekarang coba kita testing dulu. Kenapa belum muncul? Belum dipanggil di user interface. Nah, sekarang kita menuju ke user interface di data kalian dokter. Kita panggil dia di, bukan data kalian dokter, di data apa? Data detail kalian dokter. Mau panggil di bawah form kah? Cara panggilnya apa, Sar? Kamu ngomong kayak kurang bersemangat. Include titik-titik. Dia kan di mana? Di view toh? Garis miring. View terus data detail kalian dokter. Gini toh. Oke, sudah ada nih gigi, jantung, penyakit dalam. Dokter Dodi, kaliannya ada 3 kah? Coba kita kembali dulu. Karyawan tadi dokter Dodi, sekarang dokter Dika, kaliannya gizi dan THT. Coba kita cek dulu, jangan sampai inputnya ini yang sembarangan. Data detail keahlian dokter, detail keahlian dokter ini inputnya sembarang. Waktu itu tuh kan isi coba-coba, jadi isinya ngawur. Kita hapus aja dulu ya. Hapus aja dulu. Kan masih kosong data detail keahlian dokter. Isinya ngawur. Oke, sekarang ini masih kosong. Nah, kita isi. Dokter Dika tadi kaliannya apa tadi? Tan gizi dengan gigi toh. Gizi itu dokter siapa? Gigi, Dika itu dokter Dika ini kaliannya apa? Gigi kah? Gigi. Insertnya belum buat. Ya Tuhan, kita menuju insert lagi. Mari kita menuju ke insert. Oke. Insertnya belum buat. Data detail kalian dokter. Oke. Kita ambil dari data detail penyakit. Detail penyakit sebelum nih. Masih banyak. Ambil dari data dokter Poli. Oke, data detail kalian dokter. Kita Ctrl V. Ada berapa yang dia simpan? Detail kalian dokter itu dia simpan ID karyawan dengan ID kalian dokter. ID karyawan dan ID keahlian dokter. Oke, insert into apa? Detail keahlian dokter. Value-nya variabel 1, variabel 2. Memang hanya 2 kah? Dia kembali ke data detail keahlian dokter dan dia mengirim variabel N kan? Variabel N sama dengan variabel 1. Kan dia mengirim ID karyawan toh? Dia mengirim balik ke depan ID karyawan. Oke, sekarang kita tes. Refresh, saya pilih si Dika tadi apa? Gizi kah gigi? Gizi atau gigi? Gizi. Oke, klik tambahkan. Nah, sudah masuk nih gizi. Misalkan si Dika nih ada lagi keahliannya, dia dokter bedah. Tambahkan. Udah.
Oke, kita masuk ke Poli. Coba kita cek di dokter Poli. Di tadi gizi kan? Gizi di Dika, betul kan? Nah, Dika. Tadi itu ada bedah. Coba kita cek di Poli bedah ada atau tidak sekarang. Harusnya sudah ada. Nah, itu kan dokter Dika juga. Kita setting di depan tadi. Oke, sekarang kita kembali ke karyawan di dokter kan? Masih di dokter Dika. Coba kita ke dokter yang lain. Karyawan ke dokter Dodi. Dodi tadi kaliannya apa? Gigi. Gizi tadi Dika tadi. Nah, di sini juga ada yang perlu kita validasi lagi. Ini kalau dalam keadaan kosong, ininya belum boleh muncul. Data belum ada kayak gitu. Kenapa ada yang cerita? Nah, ini kita letakkan di mana? Di user interface data detail kalian dokter. User interface data detail kalian mana nih? Oke. Di bagian sini kan. Silakan data detail kalian dokter. Data detail kalian dokter. Dia hanya di sini sah. Hanya ini toh, menyembunyikan ini. Berarti apa? Jika select bintang from, kan dia cari toh, cari data di tabel data detail keahlian dokter dengan ID karyawannya sekian. Jika tidak ditemukan, maka dia tampil apa? Jika ditemukan, dia tampil apa? Oke, kita lihat lagi di query di script di bagian apa? Cek data di mana nih? Mana ya? Cek data di tabel, sar, kamu sembarang. Kita letakkan di sini. Jadi ini hapus. Variabelnya kan sejelas variabel n. Select bintang from apa tadi? Data detail keahlian dokter kah? Ada data, ada kata data? Detail keahlian dokter tidak ada. Select bintang from detail keahlian dokter. Where ID karyawan like variabel n, ya kan? Jika dia ditemukan, baru dia display. Berarti jika dia ditemukan, kalau tidak ditemukan dia tidak buat apa-apa. Berarti ininya kita hapus. Atau ketinggal sah. Data belum tersedia. Nah, jika ditemukan maka dia jalankan yang tadi. Berarti tanda tanya lebih besar, lebih kecil tandanya PHP. Dia jalankan script yang ini. Oh, langsung saja sih. Bentar. Berarti ini kita hapus dulu. Hapus. Jika ditemukan dia jalankan ini toh. Jadi dia cari data nih. Kalau data sudah ada sebelumnya si karyawan itu, maka dia tampilkan ini. Kalau tidak ada, dia data belum tersedia. Oke, kita klik di cari. Nah, data belum tersedia. Ini si dokter Dodi. Dodi tadi gigi kan? Klik di gigi, tambahkan, baru dia muncul. Selesai.